Shalom buat kita semua ibu-ibu yang di tempat ini, lambaikan tangan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Mari kita mulai kebaktian WB kita pada malam hari ini. Saya undang Ibu Hani untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari lepas hari Kau memberikan kami berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkatilah kehidupan kami lebih lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau ibadah WBI Tuhan di kaum ibu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang besar kehidupan kami Bapa. Bapa yang ajaib, Bapa yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami memberi doa pembukaan Tuhan. Kami percaya Tuhan dari awal sampai pertengahan sampai akhir Tuhan Kau berkati Tuhan. Amen. Di dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, berkatilah Tuhan dalam ibadah kami ini. Kami sudah mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Bawalah
nyanyikan lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Glory, haleluya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Haleluya. Ku beri syukur dalam simponi indah. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Bapa, haleluya. Puji nama Tuhan. Semua terberkati di tempat ini. Haleluya. Katakan Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Haleluya. bawa mati, tebus dosaku, kubur kuasa
kasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Hah? Oh, persilakan duduk dulu ibu-ibu, lupa jadinya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu Herna untuk membawa kita dalam doa persembahan dan kolektan Ibu Okcun. Yang mana Bu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih kamu. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah usaha kami, bisnis kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Maklum Terima belajar. kasih. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat satu lagi lagu Anak Allah Yesus namanya. Ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, Yesus hidup. Ada hari esok saya hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Bapa Yesus hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada kalanya ibu-ibu ada yang mau bersaksian? Ada yang mau bersaksi? Enggak ada ya. Enggak ada yang mau bersaksi. Tiba saatnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Oke. Saya undang berdiri semua. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya. Hatiku Undang hambanya untuk maju dalam firman. percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kamu yang meriah bagi Yesus. Katakan haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Hari ini Tuhan kami tidak berhentinya untuk memproklamasikan bahwa kemerdekaan dan kebangkitan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini sungguh luar biasa. Siapakah kami Tuhan sehingga menjadi biji matamu? Siapakah kami Tuhan sehingga kami menjadi pilihan-Mu? Dan Engkau rela mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau dunia membawa kami ke bawah, tetapi Tuhan selalu membawa kami ke atas. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya, bahkan teman-teman FB, urapi mereka Tuhan. Berikan karunia-karunia untuk mengerti akan firman Tuhan. Boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah. Tidak Tuhan pasang surut, tidak naik turun, tetapi mereka naik ketika sudah mendengarkan firman. Mereka bisa diubahkan. Semua Tuhan, kami percaya proses demi proses kami mau lebih dekat, bersempurna di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kita semua yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Hari ini kita percaya bahwa dari hari ke hari kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau hari ini kita tidak hanya mendengar firman, tidak hanya hadir saja, tetapi saya mau menjadi wanita yang ada perubahan. Amin. Oleh karena itu kita baca dulu, karena kita ini ada kuis nanti, jadi saya sebentar saja menyampaikan firman Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-8. Sudah semua ibu-ibu yang kekasih, Matius 28 ayat ke-8. Oke, kalau enggak bawa Alkitab, lihat di layar ya. 1, kita baca sama-sama yuk, biar semuanya semangat, biar semuanya aktif ya. Yuk, 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya
kepada murid-murid Yesus. Ulangi dong. Semangat, ayo. Kayaknya udah cium-cium semua ya. Ayo semangat. 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Iya, kemarin hari Minggu Pak Gembala sudah menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, 2022 tahun yang lalu. Saat ini juga saya akan mengupas sebentar tentang kebangkitan Yesus yang membuat kita, yang mengubah kehidupan kita pada malam hari ini. Saya percaya malam ini kita wanita-wanita yang luar biasa yang bisa merubah segala sesuatu. Amin. Dikatakan di sini kebangkitan Yesus membuat perubahan. Saya jelaskan sedikit, ketika Paulus sebelum dia merasakan kebangkitan Tuhan Yesus, dia tidak bisa menyatakan mujizat. Dia tidak bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit dari kuburan, sapu tangannya saja, saudara kasih diletakkan kepada orang sakit bisa sembuh. Ya, lihat di Korintus itu ya. Lalu dia hanya meletakkan sapu tangan, dikasih minyak aja ya. Lalu letakkan yang bagian sakit yang mana, yang pincang atau yang buta bisa sembuh. Itu ketika Yesus sudah bangkit, berarti ada perubahan tidak? Ada perubahan, mengiring Tuhan. Nah demikian juga Petrus. Petrus nih, murid Tuhan Yesus yang tadinya sok berani ketika Yesus belum mati. Dia sok berani, dia berkata-kata dengan berkobar-kobar. Aku akan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ingat Tuhan, ketika Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku Tuhan? Apakah engkau mencintai aku Petrus? Aku akan mencintai kau Tuhan seumur hidupku. Tetapi ketika ada goncangan yang besar, ketika Yesus hanya ditangkap dan wanita doang yang bicara kepada dia, kamu kan salah satu murid Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Dia mulai takut. Jangan-jangan nanti saya juga ikut disalibkan. Tidak ada perubahan mengiring Tuhan. Tetapi ketika Petrus sudah merasakan kebangkitan Tuhan Yesus, dia sudah melihat keajaiban yang besar dan dia berkata, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi? Dia menjadi seorang murid yang pemberani. Dia bisa memberitakan Injil kemana-mana. Yang tadinya 30 menjadi 300, jadi 300 menjadi 3000. Dia dipakai mana-mana. Sampai dia mati martir. Tahu mati martir? Matinya itu mati di pekerjaan Tuhan. Kepalanya itu dibalik ke bawah, dipenggal. Itu sampai dia berani loh. Gak takut lagi ketika telah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Filipus juga demikian. Filipus seorang murid Tuhan Yesus yang pelit, yang kikir. Ketika Tuhan Yesus sebelum bangkit, Tuhan Yesus itu kan pernah memberikan 5.000 orang makan. Yang 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Pertama kali Tuhan berkata, murid-murid adakah yang bawa roti? Tidak ada yang ngaku. Padahal Filipus bawa 5 roti, 2 ikan ada dalam tangannya. Dia masih pelit. Wah, nanti tiba-tiba kalau saya kasih nanti apa bagian saya, apa makanan saya, apa bekal buat saya di gunung ini yang tinggi, yang tidak ada stok makanan, tidak ada jualan. Dia udah mulai berpikir untuk memberi kepada Tuhan. Ternyata ada seorang anak kecil yang bermurah hati. Saya punya Tuhan 5 roti 2 ikan. Ketika itu terjadilah mujizat. Itu pun ketika Filipus melihat keajaiban. Ketika Filipus melihat Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburan, dia mulai tahu. Ternyata selama ini yang dilakukan adalah sampah. Tidak ada artinya. Sehingga dia mulai berubah menjadi orang yang bermurah hati. Pada malam hari ini dikatakan dalam firman ini banyak rasul, banyak nabi. Kemarin Pak Gem udah ngomong banyak rasul, banyak nabi, banyak pengajar-pengajar yang pintar
pintar, pembawa firman Tuhan yang pintar. Tetapi belum ada kita lihat seorang nabi mati bangkit kembali. Belum pernah kita lihat seorang rasul mati bangkit kembali. Tetapi ini adalah seorang nabi, rasul, bahkan Tuhan yang dikatakan Allah yang hidup. Kenapa dikatakan Allah yang hidup? Kenapa dikatakan Allah yang ajaib? Karena dia mati dan bangkit kembali. Ibu yang kekasih, hari ini saya mau aktivitas semua. Coba kita buka hati kita, buka pikiran kita. Mari kita lihat makna kebangkitan Tuhan Yesus itu bagaimana. Di dalam pribadi kita, jangan kita merayakan Paskah dari tahun ke tahun, dari tahun lagi ke tahun, pengiringan kita sama pengiringan kita sama Tuhan. Tidak ada perubahan, tetap aja seperti itu. Coba kita lihat apa makna kebangkitan Tuhan Yesus buat saudara dan saya, buat ibu-ibu yang kasih dengan saya. Hari ini yang pertama dikatakan bahwa makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah membangkitkan iman. Katakan membangkitkan iman. Semangat, semangat membangkitkan iman. Iya, kalau saya khotbah di youth, saya tekankan mereka harus semua buka suara. Karena saya lihat mereka pasti pakai handphone yang di belakang. Dan saya agree mereka supaya mereka semangat untuk melihat bahwa firman itu hidup bagi mereka. Malam hari juga ibu yang kekasih, coba kita belajar mendengarkan firman Tuhan, berubah. Jangan mendengar firman Tuhan loyo sampai di gereja ngantuk tidur ya. Tetapi tetap antusias, semangat. Buat dulu kita ini wanita yang punya umur yang masih 17 tahun ke atas. Coba semangat ya. Kalau saya lihat timbangan saya aja sih sekarang udah naik. Terus pagi bilang aduh udah naik nih. Yang penting sehat. Buat apa saya kurus kalau nggak sehat? Ya kemarin sakit. Dikit-dikit saya udah tergelentar gitu ya. Tapi setelah saya dari Sumba, padahal saya itu pikiran saya itu banyak waktu itu. Kenapa? Karena adik saya kan satu-satunya dia baik, meninggal. Pikiran, belum lagi biaya. Ternyata biayanya dia waktu itu baru masuk asuransi. Bang apa itu lupa saya. Hari itu beberapa tahun kemudian langsung meninggal. Jadi dapat ini kan, dapat asuransi. Jadi biaya-biaya semuanya tercukupi. Udah pikir, udah duduk nih. Gimana nih bayarnya nih, pungutan biaya keluarga. Jadi semuanya lantai, makanan pun di sana gratis. Kenapa gratis? Jemaatnya pada datang semua bawa makanan. Semuanya yang lurah ke, yang apa ke semua. Jadi kita santai saja, semua dari yang masak udah disediakan. Dan daging babi itu di sana walaupun banyak lemak, digoreng doang, jadi minyaknya udah keluar dulu. Kita makan banyak nggak apa-apa, karena enak. Terus sambalnya kayak dabu-dabu gitu loh. Jadi enak. Coba kita antusias. Saya bilang Pak Jen, sekarang saya lebih semangat lagi melayan Tuhan, karena saya tahu apapun dalam dunia ini membawa saya ke bawah. Tetapi kalau Tuhan membawa saya ke atas, saya katakan pada Pak Gembala, mari kita malam hari semangat, katakan amin. Amin. Bangkitkan iman kita mengiring Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus yang murid-murid mengalami, dikatakan di sini sukacita yang besar. Yang tadinya penakut, yang tadinya pengecut, mereka ketakutan, mereka bilang, gimana ini? Gimana kita hari ini? 12 murid Tuhan, 11 ya, karena Yudas sudah ditangkap. 11 murid Tuhan Yesus, mereka pada ketakutan. Tidak ada lagi harapan. Mereka merasa sudah tidak berdaya lagi. Tetapi ketika mereka melihat kubur Yesus sudah kosong, Yesus sudah bangkit, mereka cepat-cepat dan beritahukan kepada murid-murid yang lain, Ibu Maria, ibu-ibu ini. Dan dia berkata, sukacita besar terjadi. Artinya bahwa kematian Tuhan Yesus membawa kita mungkin dalam kesengsaraan. Tetapi malam hari ini ibu-ibu yang kasih, kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada sukacita yang besar. Katakan amin. Amin. Yang tadinya kita sudah loyo melayani Tuhan. Iya kan, kita ibu-ibu ini banyak pikiran. Saya udah tahu karena saya juga ibu-ibu, saudara. Saya bukan bapak-bapak. Saya tahu masalah kita satu sama lain, kita punya masalah. Ada yang punya masalah anak. Ada yang punya masalah biaya sekolah anak-anak, ada masalah itu bisnis, masalah suami yang bebal, ya kan, keras hati, tadinya sudah patah semangat, tidak berdaya lagi. Tetapi malam hari ini saya katakan
Yesus, pasti ada sukacita yang besar dalam keluarga kita. Amin. Yang tadinya dagangan kita sudah mulai tidak ada lagi harapan. Anak-anak tidak bisa lagi diharapkan. Dulu saya waktu masih ngajar, saya kadang berpikir gini, Tuhan, saya berpikir di jalanan, suami saya itu Tuhan hanya supir angkot. Bisakah nanti anak saya sarjana? Saya rindu anak-anak saya sarjana Tuhan. Di sepanjang jalan saya lihat, kalau saya udah gajian saudara tahu, saya sedih. Saya lihat gaji saya cuma segini. Bisakah anak saya nanti sarjana? Bisakah nanti mereka beli motor sendiri? Selalu saya bicarakan itu dalam hati saya. Kadang saya bicarakan kepada Pak Gembala malam, bisa enggak nanti anak-anak kita ya. Lalu kami tinggal di sini gubuk-gubuk. Tetapi saya tidak berhenti mengiring Tuhan. Tidak berhenti melayani Tuhan. Sekalipun tantangan, ini Ibu Esther tahu kalau kami khotbah. Di gereja lama itu kami tidak dapat PK sedikit pun. Jadi udah narik nanti Cengkareng Kamal. Hanya dapat cuma gocap, itu pun belum bensin. Belum lagi nanti kami ke sini, belum jajan anak-anak saya. Itu pun anak saya kasih jajan sehari itu 1.000 dulu. Tahun berapa itu ya? Tahun 99, 1.000. Akhirnya sampai ada guru panggil saya, tolong dong anaknya dikasih jajan yang benar. Karena apa? Si Acel nih ceritanya, ada nih Acel nih. Nanti saudara bisa tanya Acel. Jadi waktu Acel itu masuk SMP sini, benar. Mungkin dia takut kali lihat minta uang sama saya, apa mungkin dia pikir mama saya itu gak punya uang. Jadi saya beli spidol itu kan 1 lusin. Sampai di sekolah ternyata mungkin dia pingin jajan. Saya udah kasih bekal sih. Anak-anak saya selalu saya kasih bekal. Cuma mungkin dia gak cukup dilihat anaknya yang lain jajan. Kalau saya udah kasih bekal saya gak kasih jajan lagi mereka. Jadi saat itu saya sampai nangis loh. Kalau saya renungkan lagi anak-anak saya. Jadi sampai di sekolah udah kalau melukis dia jualin itu pensil warnanya sama orang-orang. Kamu mau beli enggak pensil warna? Kan ada yang enggak bawa di strap. Terus ditawarin tuh nanti, mau enggak beli pensil warna saya? Mau enggak beli spidol saya? Dibeli itu, belinya berapa? 1.000, 1.000. Akhirnya habis. Besoknya, Mak, minggu depan nih. Mak, minggu depan menggambar loh. Enggak ada lagi spidol saya. Kemana aja sih kau taruh? Kok enggak ada lagi? Dia enggak mau ngasih tahu. Takut mungkin apa saya masih takut saya marahin. Ternyata Joel juga kan dulu sekolah situ. Dia bilang, tahu gak Matua, itu si Acel jual pensil warnanya sama teman-temannya. Wah Allah, saya pikir itu di arahnya sampai gede. Saya bilang nih, aduh Tuhan, sampai bapaknya bilang, itulah kamu jangan terlalu ngekang anak-anak. Tapi kan kita gak ada duit, kamu dapat cuma gocap sehari. Belum jajan, kalau saya kasih jajan kan Joel di sini. Eka di sini 5.000 aja, belum Acel, belum Timi, belum Joel, Ika, Rahel, jadi 5.000 habis bensin kami. Akhirnya saya kan mau nggak mau saya mengencangkan pinggang saya tidak mau ngutang. Saya mengencangkan sebenarnya di sekolah bisa saya ngutang ke ayah, saya bisa ngutang, tapi saya mengencangkan, saya tidak mau. Ketika saya dengar itu saya menangis sebenarnya Tuhan. Saya kalau udah pulang dari ini banyak bebannya menumpuk. Mungkin kita banyak utang sana sini. Belum lagi suami yang bebal. Dulu saya egois saudara. Apalagi saya kan lebih tinggi gaji saya dari suami saya, dari Pak Gem. Saya ini guru dulu. Kalau saya ngeles bisa dapat 3 juta zaman dulu. Gaji saya di sekolah itu hanya 1 juta. Tapi kalau saya ngeles tuh, Bu Esther satu orang itu 500.000. Jadi saya sombong. Kalau ditegur suami saya sedikit, hanya ditegur, langsung pak, marah saya. Kadang saya lempar, kadang lempar doa gitu. Padahal itu dulu belum gembala sidang. Karena saking mungkin pusingnya memikirkan uang apa gimana nggak ngerti. Apa saya saking capeknya gitu. Kamu diam enggak? Saya kadang bentak. Baterai nih Bde, ais baterai. Nah, karena saya bentak, tapi setelah saya tahu firman, bukan karena saya sebagai gembala, saya masih melayani juga, belum gembala masih jemaat. Oke, konsen lagi. Saya masih jemaat, tapi saya tahu
firman, ketika saya ngerti firman, oh nggak boleh saya seperti ini terus. Nggak boleh saya lama-lama terus seperti ini. Jadi saudara tahu muka saya itu dulu kayak kayak keriput-keriput karena beban, menumpuk beban. Siapapun yang ngomong ke saya itu saya lawan. Karena saya lebih pintar, merasa lebih hebat dari suami. Jadi sedikit suami saya Pak Gem kasih pemasukan saya, udahlah kamu nggak pintar, saya lebih pintar, kamu nggak ngerti, saya lebih tahu apa maunya lo. Nah gitu. Tapi waktu itu saudara lihat wajah saya itu tidak ada gairah, tidak ada sukacita, rasanya itu capek, loyo. Saya melayani ya gitu-gitu aja, datang, ikutin aja karena rutinitas. Tetapi ketika saya tahu firman, oh ternyata saya nggak bisa lama-lama seperti ini. Ternyata saya yang tertekan, ternyata saya yang susah, ternyata saya yang sakit. Pada saat itu ketika saya meninggalkan karakter saya nggak karakter saya nggak benar, karakter saya nggak bisa lagi dipertahankan. Hari itu juga Tuhan pulihkan keadaan kami. Amin. Anak-anak saya pelan-pelan, proses demi proses. Masih kuliah, anak-anak saya bisa kerja. Ada aja jalan-jalan Tuhan. Waktu dia mau kuliah si Rahel, saya mau Tuhan gimana? Waktu itu saya masih ingat Jelisna, aku pinjam 5 juta. Karena dia dulu masih banyak duit. Oke, ada langsung dikasih. Saya bayar itu Rahel dengan pinjam loh. Walaupun keluarga. Lalu saya pikir Tuhan apakah begini anak saya? Apakah tiap semester saya harus minjem? Tiap semester saya harus pinjam. Lalu motornya nggak ada, selalu diantar Pak Gem. Saya berdoa, nggak bisa begini Tuhan. Harus saya turunnya berubah. Saya bilang, saya pernah masuk wanita bijak. Kalau kita mau merubah orang, harus kita dulu yang berubah. Kalau kita ingin merubah suami kita, ingin merubah anak-anak kita, ingin merubah tetangga kita, harus kita dulu yang berubah. Dulu saya sombong saudara. Tanya Pak Gem, kalau saya ke Indomaret aja, asal mengambil buang kalau nggak saya nggak cocok. Sombong saya, karena merasa aku ini lebih. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Setelah saya firman tahu, tidak ada apa-apanya. Hari ini ibu-ibu bangkit, amin. Kalau hidup kita mau diubah, coba pengalaman saya ini kita mau. Coba kita ikutin. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, iman kita dikatakan tadi harus bangkit. Amin. Bangkitkan imanmu, doa pakai lutut ini loh. Saya belum gembala udah nangis-nangis itu doa. Tuhan apakah begini? Dulu ini masih gubuk-gubuk. Saya nangis, saya tiap pagi. Saya udah belajar jam 5 pagi udah doa. Sebelum saya gembala. Jam 5 pagi saya doa. Pak Gem masih tidur, saya bangunin. Kadang saya bangunin, kadang saya pikir udah capek narik. Saya nangis, Tuhan. Apakah begini keadaan ini Tuhan? Tetapi ketika saya mengalami kuasa Tuhan, saya mau berusaha. Saya mau bangkit Tuhan. Saya mau berdoa, saya pakai lutut saya. Tiap hari saya pakai lutut saya tempat tidur. Kadang saya berlutut di tempat tidur saya. Tempat tidur saya itu nggak ada dulu, nggak ada apanya loh. Apa namanya itu tempatnya, apanya, ranjangnya. Masih di bawah-bawah kami semua anak-anak saya kumpul. Saya nangis di situ, saya bergumul. Saya tahu, lihat tetesan air mata saya Tuhan akan tampung. Satu saat kelak Tuhan akan buat ke saya mujizat. Saya beriman situ. Hari ini ibu-ibu coba pakai lutut kita, amin. Suami kita tidak bisa menghasilkan, coba kita yang protek. Yang selalu semangat untuk mencari sesuatu yang solusi yang bisa membawa anak-anak suami kita lebih diberkati. Memang ibu-ibu ini adalah penumpang. Kita ini bukan wanita yang santai, tetapi kita penumpang. Kalau suami kita yang seperti ini, ya udah, mau diapain lagi? Coba Tuhan yang mengubah dia. Kalau kita nggak bisa mengubah suami, ibu-ibu, kita nggak bisa mengubah anak kita. Anak saya itu Timi dulu itu galak banget sama saya. Itu kalau saya bicara 1, dia 5. Tapi sekarang dia bisa luluh. Itu karena doa, ibu-ibu. Amin. Amin. Coba kita mau belajar, bangkit iman kita. Tumbuhkan iman kita. Jangan dengar omongan sekarang. Dengar sedikit, loyo. Dengar sedikit, loyo. Nggak zamannya lagi. Enggak levelnya lagi sekarang kayak gitu. Udah Tuhan sudah mendekat. Sekarang iman kita naikkan. Standar iman kita naikkan. Amin. Amin. Saya mau ibu-ibu WBIP pada tempat ini standar imannya lebih kuat lagi.
Jangan hanya kita rutinitas melayani. Sedih kadang kala sedih saya lihat udah melayani kita serius, udah semangat antusias, kok jadi sia-sia. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita akan kuat. Amin. Yang loyo-loyo semangat, amin. Yang patah semangat, lebih kencang lagi semangatnya, katakan amin. Yang kedua, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah kasih dan ketertiban. Kita perlu tertib, saudara. 1 Timotius 1 ayat 7 dikatakan. Coba kita baca dulu biar lebih ngerti ya, lebih paham. Udah mau jam 8 lagi. Satu Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Artinya di sini ketika Timotius ada di Makedonia, dia mendengarkan banyak ajaran-ajaran sesat. Hidup di Makedonia tidak tertib. Mereka dengar omongan sana, pengaruh ikut. Mereka dengar omongan sana, ikut. Hanya ditantang sedikit, oh iya. Tidak ada kebangunan rohani dalam hidupnya. Tidak ada ketertiban, tidak ada kasih. Kita harus ada ketertiban menahan diri kita. Jangan dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Harus ada ketertiban. Bukan hanya dalam pelayanan, di keluarga kita. Bergaul, harus ada ketertiban. Lihat Petrus, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Waktu itu ada salah satu penjahat mau menangkap Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Petrus itu ambil pedangnya, dipenggal tuh telinga penjahat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan gitu Petrus, diambil lagi tuh telinga, tempelin. Artinya sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus itu udah pemarah. Suka yang spontan. Ya, tetapi malam hari ini kita dengarkan Petrus yang penuh kasih. Sekalipun banyak cobaan yang dihadapi. Kita apalagi ibu banyak cobaan yang kita hadapi. Mari pada malam hari ini kita menjadi wanita yang tertib. Bukan hanya menjadi tontonan bagi dunia ini. Hanya main-main TikTok aja yang bisa. Tapi coba kita mau merubah hidup kita. Kita mau menjadi orang yang bermurah hati, yang penuh kasih. Kita mau menjadi wanita yang tertib. Segala kecongkakan kita, kesombongan kita, ego kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Coba tinggal kasih itu dalam diri kita. Ketertiban itu tinggal dalam diri kita. Sehingga kita mengalami berkat yang luar biasa. Mungkin kita berkata, aku kan begini, sudah begini dari dulunya. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan. Tidak ada batu yang keras yang tidak bisa dihancurkan. Batu yang keras aja bisa hancur, bisa luluh. Apalagi kita, seorang wanita yang lemah lembut. Saya percaya karakter yang dulu-dulu itu. Mari kita tinggalkan di belakang. Lihat hal-hal yang besar engkau akan lihat. Amin. Anak-anak kita itu akan kita lihat nantinya. Jangan kita pikir sekarang ini, oh anak saya begini, anak saya begini. Jangan lihat sekarang, nanti. Berapa tahun kemudian. Coba kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Ketertiban itu dalam diri kita. Datang melayani serius sungguh-sungguh. Jangan sampai sia-sia. Pulang pun. Renungkan firman itu. Benar ya Tuhan. Saya dulu pendeta saya di Menceng itu. Kalau bahwa firman itu saya renungi. Saya catat. Jadi kalau saya lagi ada kesusahan. Saya lihat oh iya benar. Ternyata saya ini perlu. Hari ini, malam hari ini kita menjadi wanita yang penuh kasih dan penuh ketertiban. Amin. Kalau dikasih tugas penuh bermurah hati. Amin. Tadi saya salut dengan Ibu Erna. Itu jiwa yang baru, bukan baru lagi sih, sudah lama. Cuma dia ada keberanian.
Kalau kita sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, berani sepatah kata, dua kata pun berani. Amin. Ya, kalau Mak Yosef udah tadinya nggak bisa WR, sekarang udah bisa WR. Harus berani. Amin. Jangan mengecut, jangan jadi mundur. Aduh, di mana berkat kita? Kapan menjadi manusia yang bertumbuh? Kadang saya sedih, saya menangis, Tuhan kenapa seperti ini? Kok gak firman gak hidup di hidup kita? Kok gak hidup dalam hidup kita ini firman? Kapan kita bisa meraih berkat? Makanya hidup kita itu dari hari ke hari gitu lagi. Gitu lagi. Kalau saya lihat udah berapa tahun saya melayani di tempat ini 11 tahun. Mau jalan 12 tahun. Itu lagi. Kayak gitu lagi. Kapan bangkit? Kapan mau lihat anak-anak kita berhasil? Kapan melihat suami kita berubah? Kalau kita hanya begitu saja. Ingat tadi saya katakan, kalau kita mau berubah yang ada dalam rumah tangga kita, terlebih dahulu kita dulu yang berubah. Amin. Kita ingin merubah orang, kita juga harus bisa merubah diri kita sendiri. Amin. Yang terakhir ya, yang ketiga dikatakan makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah membangkitkan masa depan orang percaya. Matius 28 ayat 8 tadi dikatakan, saya akan baca sekali lagi. Coba buka arah mana tadi. Matius 28 ayat 8. Udah. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tadi saya katakan ayat perikop yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah membangkitkan masa depan orang percaya. Ketika Maria Magdalena, Maria yang lainnya melihat kubur Yesus sudah kosong, mereka berlari-lari cepat-cepat memberitahukan ada sukacita yang besar, ada pengharapan yang besar yang mereka alami. Saat kita sudah diubahkan Tuhan, saat kita rumah tangga kita sudah diubahkan Tuhan, ada berkat-berkat tersendiri yang kita lihat, ada perubahan tersendiri bagi suami kita, ada perubahan tersendiri bagi anak kita. Kita sukacita yang besar, kita meloncat-loncat kegirangan. Kalau Mama Lius kemarin saya tanya, anak saya sudah bisa baca loh, Lius sudah bisa baca. Ada sukacita yang besar menceritakannya ya. Mama tua, aku sudah bisa baca. Ada sukacita yang besar. Ibu-ibu yang kasih, kalau mau ada perubahan dalam rumah tangga kita, mari saat ini tanggapkan segala ego kita, tanggapkan segala kesombongan kita, tanggapkan segala kelemahan kita, tanggapkan segala apa yang membuat engkau menghambat lebih dekat dengan Tuhan. Masa depan yang luar biasa itu akan kita raih. Katakan amin. Enggak sekarang mungkin. Atau bulan depan, tahun depan. Saya berapa tahun saudara. Saya lihat perbuatan Tuhan itu luar biasa dalam rumah tangga saya. Dalam rumah tangga kita, pelayanan ini luar biasa. Itu semua karena lutut. Enggak bisa saya membawa orang kemari. Orang-orang lain di sana kemarin saya ini bawa apa itu beras berapa karung mereka, telur. Lalu saya chat dia, waduh dahsyat, saya bilang gitu. Saya kadang berpikir sama Pak Kim, luar biasa jemaat kita ini Pi. Nggak ada kita bawa apa-apa sama mereka, tapi setia. Hanya satu karakter mereka ini kapan bisa berubah. Jangan hanya rutinitas datang ke tempat ini. Jangan hanya mendengar dan pulang begitu saja. Harus ada perubahan, amin. Kalau kita sudah setia melayani Tuhan, sudah setia datang beribadah, sudah setia datang memuji Tuhan, mari tinggalkan semua. Maka hal-hal yang luar biasa lebih lagi kita raih, amin. Begini aja kita diberkati Tuhan. Apalagi kita sudah berubah total. Mungkin kita nggak bisa berubah total, tapi proses. Saya sendiri aja belum bisa berubah total. Banyak jemaat juga bilang, Ibu Gemma cuek segini. Tapi saya belum bisa berubah total. Mari kita proses. Malam hari ini, lebih lagi kita, ayo semangat. Jangan ikutin lagi pola lama. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kita mengganjal, bereskan secepatnya. Langsung bereskan. Kalau Bu Gemma bisa tersinggung. Cepat-cepat. Kebangkitan Tuhan Yesus. Mari. Kita alami
Alami dalam keluargamu, jangan sia-sia. Malam hari ini berapa orang yang hadir, alami kebangkitan. Jangan hanya mendengar firman, lakukan firman. Selama engkau tidak berubah, berkat itu pun tidak berubah bagimu. Itu saja pas-pasan. Setelah saya melayani Tuhan, saya full time dengan Pak Gem. Saya bisa kemana-mana. Karena Tuhan ada dalamnya. Amin. Mari gunakan lutut. Jangan malas berdoa. Jangan malas baca firman. Gunakan lutut. Amin. Saya tidak pernah minjam sana, minjam sini. Saudara, tetapi gunakan lutut. Nangis saja sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Saat ini, alami kebangkitan Tuhan Yesus. Bangun rohmu lebih dekat dengan Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan, janji Tuhan akan ada dalam rumah tangga kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dulu sekali. Nanti serahkan pada Bu Esther. Sebab dia Yesus hidup, ada hari esok. Ayo singernya ya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Mari imani pujian ini. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari kita semua malam hari ini angkat tanganmu. Jika mau ada perubahan dalam rumah tanggamu, angkat puji lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Ada hari esok, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup jadi berarti. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Berarti sebab Yesus hidup. Berikan mulia meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Jika kita mau merubah malam hari ini, angkat tanganmu Tuhan. Aku Tuhan, katakan pada Tuhan, aku tak mampu, aku tak sanggup. Engkau yang sanggup merubah hidupku, supaya keluarga aku berubah Tuhan. Berkat-berkat Tuhan berubah, janji-janji Tuhan berubah. Ada hal-hal yang besar terjadi, ada sukacita yang besar terjadi. Haleluya. Nyatakanlah belas kasihan-Mu bagi kami ibu-ibu di tempat Tuhan. Mau menjalani proses, tidak hanya rutinitas, tapi mau kami merakar, bertumbuh, berbuah, melakukan firman-Mu. Buat kami Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Buat kami mau bersekutu, berjumpa tiap hari kepada Tuhan. Ketika kami ada perjumpaan dengan Tuhan, maka mujizat terjadi dalam keluarga kami. Orang-orang yang sakit di tempat ini akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Orang-orang miskin akan mengalami kelipat gandaan terjadi.
Di dalam nama Yesus, berkat Allah terjadi. Berkat Allah terjadi. Yang percaya katakan amin. Berkat Allah terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup firman ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Saya persilakan pada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ingatnya Bapak Ibu. Terima kasih saya atas nama WBI dan pengurus di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya dari Ibu yang terkasih. Biar Tuhan sendiri yang lebih lagi mengurapi dan lebih lagi menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mulai kuis, di sini saya kasih pengumuman dulu untuk yang bertugas di bulan Mei. WL-nya Ibu Padosi. Ya. Singernya Ibu Lindon dan Ibu Angel. Doa pembukaan Opung Yosep ya. Doa persembahan Ibu Eka. Persembahannya Ibu Suryani. Firman Tuhannya nanti menyusul. Ya, kita akan bertanya sama yang bersangkutan nanti. Oke? Kemarin itu saya sudah katakan bahwa di Paskah kita ini akan mengadakan kuis. Di sini saya bertanya, nanti siapa yang tahu, siapa yang ini langsung angkat tangan. Jadi enggak si A, si B gitu, enggak ya. Seperti biasa. Siapa yang tahu langsung angkat tangan. Ya. Di sini ada Pagem, dia yang jadi pemandu monitor. Oke. Sudah siap semua? Sudah ya? Oke. Sekali lagi, siapa yang bisa dia langsung angkat tangan. Nanti siapa yang lebih dulu, Pagem yang kasih ini ya. Pertanyaan pertama, mulai dari jam berapa dan sampai jam berapa kegelapan terjadi menjelang kematian Yesus? Yes. Rahel tolong dicatat siapa atau siapa yang ya. Pertanyaan yang kedua, di atas kayu salib Yesus dikasih minum apa dan memakai apa? Di atas kayu salib Yesus meminta minum, dikasih minum. Minumannya apa dan memakai apa? Ayo, siapa? Ibu Risma?
Ya. Ayo siapa? Eca, Ibu Eca, Ibu Ika, Ibu Hani. Ayo siapa? Langsung angkat tangan. Lewat. Ya. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Oke. Di atas kayu salib Yesus dikasih minum apa dan memakai apa? Dikasih minum anggur asam dengan memakai sebatang bulu. Dalam Matius 27 ayat 45. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya, 7. Dari awal sampai akhir. Jangan baca, jangan buka, weh. Oh. Ayo. Iya. Iya. Iya, coba dikasih mic. Paling enggak, kan perkataan Yesus ada 7, paling tidak ada 4. 4 dapat bisa. Bu, saya boleh Kak? Oh, kamu pakai daster dulu. Eloi, Eloi, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Allahmu, Allahku, apa lagi? Ya itu sama. Itu artinya. Aku haus. Iya. Terus katanya apa lagi ya? Oh tidak bisa, nggak bisa itu. Dapat 4, harus dapat 4 baru dapat. Soalnya 7 ini. Semangat. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Terus apa lagi? 3. Terus satu lagi apa ya? Lupa. Kita waktu SD hafal semua tapi sekarang udah lupa. Bisa? Ayo siapa yang bisa? Ayo, 4 aja boleh. Ayo, satu lagi. Inilah ibu. Oh, inilah anakmu. Lewat, ganti yang lain. Kalau gitu. Satu lagi. Aku haus. Bapak ampunilah mereka. Terus Eli Eli lama sabaktani. Terus satu lagi. Sudah selesai. Ya. Oke lah. Apa sih? Mama Yosef. Terus siapa yang mengambil mayat Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih? Yakobus ya. Siapa? Opung? Bukan. Siapa yang mengambil mayat Yesus dan mengafani dengan kain lenan yang putih bersih? Bukan Simon, bukan Petrus. Yakobus. Siapa? Yakobus. Oh, bukan. Simon orang jelot.
Ah? Simon orang jelot. Bukan. Satu, dua, tiga. Aus. Jawabannya, siapa yang mengambil mayat Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih? Yusuf Arimatea. Dia yang iya, kan dari salib diturunin, dilenanin baru dimakamin. Ya. Oke. Hari apa Yesus bangkit? Hari ketiga. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari apa Yesus bangkit? Hari ketiga, hari Sabat. Hari apa? Hari Ya. Siapa yang bilang minggu? Ya. Siapa yang mengetahui kubur Yesus terbuka yang pertama kali? Magdalena. Ya, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena, iya, Mama Yosef. Setelah Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, maka Yesus katakan, setelah Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, terus Yesus berkata, Ampunilah mereka sebab mereka. bukan. Ini Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, kan dia mau bertemu dengan murid-muridnya, menampakkan diri, ya kan? Pas Yesus bertemu, Yesus berkata apa dengan murid-muridnya? Tahu? Bukan, enggak. Sudah? 1, 2, 3. Salam bagimu. Dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Yesus setelah bangkit, dengar. Yesus setelah bangkit mendahului murid-muridnya kemana? Opung? Iya. Apa nama bukit Yesus disalibkan dan artinya apa? Makanya dengar. Yang mau itu jangan ini jadi kacau, angkat tangan. Apa nama bukit Yesus disalibkan dan artinya apa? Ya, Ibu Suryani. Hah? Golgota artinya? Bukit Tengkorak, ya begitulah kurang lebih. Ayo. Lanjut. Di atas kepala Yesus di kayu salib ada tulisan apa dan artinya apa?
Iya, coba siapa Opung yang ini, yang benar Pung, apa? Iya. Iya. Indri, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Iya. Ya. Opung. Tepuk tangan buat Opung. Oke. Ya. Itu ininya berapa Rahel? Si A berapa, si B berapa? Hitungin berapa skornya. Oh, berapa? Terus? Ya. Ya, Bu Stephen 1. Karena hadiahnya kan saya bilang 1 sampai 3. Ini untuk Ibu Suryani dan Ibu Stephen. Yang lain sudah dulu ya. Sering baca Alkitab, sering beribadah, pastinya tahu. Ya, pastinya tahu. Siapa murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus dengan berapa? Ada satu pertanyaan tapi ada 3 jawaban. Siapa yang menjual Yesus? Dengan berapa? Dan hasil dari penjualan itu, dia kan mendapat uang nih dari orang-orang Romawi. Terus dibelikan tanah itu namanya tanah apa? Pertama, soalnya ini gampang sekali. Ayo. Yudas, oke. Terus dibayar berapa? Yesus dijual berapa? Ah? 30 perak. Oh, 30 apa? 30 keping perak, oke. Terus tanahnya tanah apa? Kan si Yudas ini menjual Yesus dengan 30 keping perak. Hasil dari penjualan ini dibelikan tanah. Nah, tanahnya itu disebut tanah apa? Hah? Suryani atau dan Mama Stephen ini ya. Ana loteng. Ulang lagi ya. Biar nggak apa-apa. Iya, yang lainnya nggak usah ya. Yang lainnya nggak usah. Ulang lagi. Saya kasih tahu, ini gagal ya. Pertanyaan ini gagal. Yang menjual Yesus bernama Yudas. Dijualnya dengan 30 keping uang perak. Dan dari uang itu dia membeli tanah. Disitulah dia bunuh diri, gantung diri. Maka tanah itu disebut tanah darah. Tanah darah. Darah. Oke. Ini yang lain nggak usah jawab ya. Ini hanya Ibu Suryani dan Mama Stephen. Ya, darah. Sebelum ini apa ya? Keluar dari konteks kebangkitan. Sebelum Yesus mengambil murid-muridnya, ada beberapa muridnya
ya mayoritas pekerjaannya apa? Ya, siapa? Ibu Suryani lebih dulu, ya. Oke. Jadi sekarang yang pemenangnya Opung Yosef dapat 3 pertanyaan. Ya. Terus kedua Mama Yosef dapat 2 pertanyaan. Yang ketiga Ibu Suryani, ya, nggak jauh-jauh Bu, Ibu datang, nggak sia-sia, datang dari jauh-jauh, ya. Oke, saya minta dengan kasih Kristus, saudaraku, ini kita hiburan dan tidak ada maksud sesuatu apapun. Ya, kita hanya menambah wawasan kita tentang kebenaran firman Tuhan, biar kita rajin beribadah dan rajin membaca Alkitab. Kedua, ini hanya hiburan, tidak ada maksud apapun. Kalau ada hadiah ini merasa gimana, saya minta maaf, ya, sebesar-besarnya saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati. Juara yang pertama, Pagem Opung Yosef. Maju ke depan, Pung. Pung, Pagem ini. Berat tuh. Tepuk tangan. Ya, maju terus Pung, lebih rajin lagi baca Alkitabnya. Juara yang kedua, yang ketiga dulu Ibu Suryani, Pak. Jangan turun-turun Pak. Nih juara ketiga Ibu Suryani. Oke Bu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi sekalian. Juara 2. Woi. Juara 2 Mama Yosef. Mantap. Dari Yosi yang habisin ini mah. Tuhan Yesus memberkati. Dihabisin sama Lebih Yosi. giat lagi dan lebih setia lagi membaca firman Tuhan. Oke? Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum ini, ya, saya katakan bahwa setelah kita doa berkat, ibu-ibu jangan ada yang beranjak dari kursinya. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan. Ya, oke. Oh iya, terima kasih ada apa? Oh, Ibu Lim Ebe ada bawa apa? Timus, ya. Itu persembahan dari ibu kita ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang singer. Jangan duduk dulu, Bu. Berlimpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak, daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa
sehingga kesakitan, katakan, tidak menimpa aku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di momen Paskah yang dirayakan oleh wanita Betel Indonesia Jemaat Pipa Belimbing, kami melihat begitu luar biasanya Engkau berkarya. Ada kemesraan, ada sukacita, ada kekeluargaan yang dihadirkan oleh mereka. Ini pertanda bahwa Yesus telah bangkit di dalam ibu-ibu di tempat ini. Kami percaya pulang dari tempat ini ada action, ada tindakan yang nyata. Sehingga melalui perubahan dimulai daripada diri sendiri, maka kami percaya suami mereka, anak-anak mereka, seisi rumah mereka akan berubah semakin baik ke depan. Karena kalau ada perubahan dalam keluarga, maka yang bahagia adalah kami juga. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, firman berakar, bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan setiap ibu-ibu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk tetap berdiri teguh dalam firman-Mu, sehingga mereka sekalipun mungkin ada kelemahan di rumah tangga, tetapi ibu-ibu di tempat ini tidak pernah dilemahkan oleh keadaan, tapi mereka kuat. Karena waktu mereka kuat, maka seisi rumahnya akan kuat, akan kokoh, dan akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami, bahkan kami berdoa buat seluruh pengurus mulai dari ketua dan yang lainnya di WP ini, biar semakin maju, semakin pengurapan Allah luar biasa turun, sehingga momen-momen berikutnya dalam ibadah WBI ada hal-hal yang baru yang membuat sukacita terjadi di dalam setiap ibadah. Kami percaya Bapa, kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kami berdoa saat ini Bapak Manulang, suami daripada Ibu Manulang, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah lepaskan dia ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau sertai dia Tuhan. Kami percaya kalaupun saat ini mungkin dalam pemikirannya mulai ada gangguan, kami percaya waktu Tuhan jamah dia malam ini, maka dia akan stabil, dia akan tetap sehat, dan dia akan berubah. Kami percaya kalau Tuhan ditinggikan, maka semua Tuhan akan buat indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kekuatan kepada Ibu Manulang terjadi lebih lagi, kesabaran yang lebih lagi terjadi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sanak famili. Tuhan menyertai kami. Bahkan segala apa yang dilakukan di tempat ini, khususnya yang menabur di dalam hadiah, menabur dalam makanan minuman yang dibawa oleh umat-Mu, berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan semua kita yang hadir, bahkan pemirsa di rumah, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah engkau sebagai ibu rumah tangga, diberkati juga suamimu, anak-anakmu, bahkan segala apa yang kau kerjakan dan usahakan, selalu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.